Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian membangun personality ini. Masih di surat yang sama. Ya, di surat ke-38 ayat 34. Kalau kemarin kita mengungkit atau mengambil hikmah dari khususnya Nabi Daud alaihi salam dalam penegakan hukum. Sekarang kita ketemu dengan kata jasad ya di surat ke-34 ini. Karena jasad merupakan unsur pembentuk nafs kita yang berasal dari materi yang terbatas, terukur, jadi ini menjadi bagian penting pula untuk kita bahas. Bagaimana sih sebenarnya kedudukan jasad ini pada lembaga kita? Ya. Bagaimana sebenarnya Allah memandang jasad manusia ini? Ya. Sejauh mana ia memberikan kontribusi pada lembaga kita ini. Ya. Di surat 38 ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaiman. Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Nah, kemarin Daud ya, sekarang Sulaiman anaknya. Wa alqaina ala kursi jasadan thumma anab. Kami jadikan ia tergeletak di atas singgasananya, kursi. Kursi itu artinya singgasana. Jasa dan tuma anab. Jasadnya ada di singgasananya, tuma anab. Tuma atap, ya, tobat, bukan anab, tobat, kata atap. Anab atap ya Jis, coba buka Jis. Terlalu kecil, 3834. Mata saya. Nah, anab dari kata munib berarti ya. Nah, kalau bedanya tobat sama anab itu, kalau tobat itu eksistensial, kalau anab itu substansial. Begitu. Masalah fitnah, ya, ia kembalikan ke Allah. Ya. Apapun challenge, ya, try and trial
yang ia hadapi, ya, itu ia kembalikan ke Allah. Berarti jelas sekali di sini Nabi Sulaiman dia tidak terperangkap pada jasadnya. Ya, jelas, ya, jelas adanya terpisah, ya, jelas keterpisahan antara jasad dengan ruh di sini. Ya, jasadnya ada di singgasana, ya. Jadi Nabi Sulaiman sendiri dia tidak terperangkap pada jasadnya. Gitu. Sulaiman melihat tidak pakai jasad. Jasadnya di singgasana. Ya, cuma anap, tapi dia sendiri kan ke Allah. Nah, kolbunya ke Allah. Begitu. Kolbunya ke Allah. Jadi Nabi Sulaiman tahu apa yang dilihat dan apa yang melihat. Gitu. Di sini dikatakan Rabbil firli wahabli. Nah, ya Robku ampunilah aku. Wah, ini doanya luar biasa nih kan. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kan cita-cita mah jangan terlalu tanggung. Begitu. Luar biasa. Jadi walaupun jasad itu merupakan bagian dari nafs kita, lembaga kita, tapi jelas terpisah, ya, kedudukannya dengan batin, dengan ruh. Gitu. Fisiknya di kursi, ya, tapi ruhnya, batinnya udah ke langit kemana. Sampai sempat-sempatnya berdoa, ya, menyampaikan aspirasi yang tinggi sekali, yang luar biasa kalau menurut tinjauan duniawi, begitu, luar biasa kalau menurut tinjauan duniawi. Tapi sebenarnya Nabi Sulaiman sendiri tidak menikmati posisi duniawinya, tidak. Kenapa? Karena justru dia malah banyak berinteraksi dengan alam. Berinteraksi dengan angin, tuh kan. Berinteraksi dengan hewan-hewan, kuda, binatang kesayangan itu kan. Kalau kita kan kebanyakan sayang burung, ya. Nabi Sulaiman mah kuda dia. Kesayangannya. Bahkan setan-setan sendiri pun ditundukkannya tuh, setan-setan yang ahli penyelam dan ahli bangunan katanya tuh kan. Bukan setan secara sebagai makhluk gaib, bukan, ya. Nah, setan di sini tenaga-tenaga ahlinya kan, ahli bangunan, ahli penyelam, tenaga-tenaga ahlinya. Jadi jelas setan bukan makhluk gaib. Ya, tidak ada makhluk yang gaib. Itu semua ditundukkannya. Nah, namun Nabi Sulaiman ini dia tahu apa yang dilihatnya dan apa yang melihatnya. Gitu. Makanya kan di ayat selanjutnya, di ayat 72 langsung ketemu dengan ruh kan gitu.
di 72-nya. Fa idza thawaituhu wa nafakhtu mir ruhi faqa'u lahu sajidin, itu katanya. Ya, ini sebenarnya dari 71. Banyak ya makhluk-makhluk yang sujud sama Nabi Sulaiman. Jadi sebelum Allah mengangkat asal usul insan, dia angkat dulu jasad Sulaiman. Ya, Sulaiman tadi kan anak kan gitu. Jadi sehebat-hebatnya capaian fisik, ya tidak ada yang sehebat Nabi Sulaiman sekarang ini, nggak ada. Capaian-capaian duniawi yang dicapai oleh manusia kini itu belum ada capaian yang sudah dicapai oleh Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tidak menikmati capaian duniawinya itu. Sebenarnya kalau boleh ditanya jujur, dia sendiri menyesal menjadi raja. Ya karena sebuah kewajiban saja ya. Karena dia anak raja ya akhirnya dia menjadi raja juga. Begitu. Tapi secara batiniah dia tidak memposisikan eksistensinya itu pada capaian-capaian duniawinya. Gitu. Jadi di sini langsung bicara ruh. Ya. Langsung bicara ruh. Aku sebagai alkoholik mendasari manusia itu dari tanah, dari tin. Nah, kholikun basyarum min tin. Ya. Jadi sebelum cerita ruh ya kita harus tahu dulu siapa pemilik ruh itu. Ya. Jadi harus ma'rifatullah dulu. Jadi ruh yang bersemayam pada raga kita ini itu bukan milik kita. Ya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jelas itu ruhku kata Allah. Itu makanya kata orang tasawuf, kita ini adalah serpihan ya dari ruhnya Allah. Jadi ada milik Allah yang bersemayam ya di diri kita ini yaitu ruh. Nah, jadi kalaupun ada pengakuan, kalaupun ada sujud di sana, itu setelah ada ruh. Nah, jadi bukan kepada jasadnya, bukan, tapi ada milik Allah yang sudah Allah tiupkan dalam nafsu kita, dalam diri kita. Ya. Ada bagian dari nafsunya Allah yang dia tiupkan pada nafsu kita, yaitu apa? Ruh. Jadi asal usul ruh itu dari mana? Dari Allah. Berarti dalam diri kita ada Allah. Nah, itu ya. Jadi antara kedudukan ruh dan jasad, ya jelas kalau kita mengacu kepada ceritanya Nabi Sulaiman, dia sendiri tidak begitu intens dengan jasadnya, tapi intensitasnya lebih kepada ruhnya.
lebih berhubungan kepada ruh. Dia lebih berinteraksi kepada ruh. Itu akhirnya dia bisa mendapatkan apapun ya, di dunia ini. Nah, dia bisa mendapatkan apapun. Jadi untuk kalau ingin sukses duniawi seperti Sulaiman ini, ya harus akrab, harus intens dengan ruh yang telah Allah tiupkan dalam diri kita ini. Ruh itu apa? Udah kita kaji, ruh itu semangat, energi, ya, energi esensial dari Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.